Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau menjelaskan tentang cara pembuatan formulir di dalam HTML. Sebagai contoh, misalnya kita punya formulir sebagai berikut. Judulnya adalah isi data. Ya, ini kita isi misalnya namanya Andi Lau, alamat misalnya Jalan Asia Afrika nomor 1. Passwordnya kita ketik apa aja. Untuk password waktu kita ketik munculnya bintang-bintang-bintang atau titik-titik-titik-titik. Kemudian gendernya misalnya pria. Hobinya berenang, membaca. Asal SMP kita klik muncul pilihan misalnya di sini SMP-nya dari Bina Bakti. Kemudian isi komentar. Komentarnya misalnya saya adalah seorang aktor terkenal, ya, seperti ini. Nah, ini ada tombol bisa kirim, bisa hapus. Kalau kita klik hapus nanti hilang semua. Kalau kirim dikirim gitu ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Oke, kita lihat di sebelah kanan, di sebelah sini. HTML head title belajar membuat formulir. Title itu munculnya di mana? Kok ini Pak isi data betul? Title itu di tab di sini. Belajar buat formulir di dalam tab di sini. Kemudian dalam body BG color aqua warnanya biru ya, biru air ya, biru laut. Kemudian di sini center di tengah, H1 itu jadi besar, isi data. Jadi isi data tulisannya besar di tengah. Nah, kemudian perintah untuk memulai pembuatan formulir adalah form. Form ini adalah perintah untuk membuat formulir. Nama (2), lalu ada kotak yang bisa kita isi. Nah, kotak yang kita bisa isi itu namanya adalah input tipe teks. Input tipe teks name-nya bebas ya, ini contohnya nm atau nama atau name atau apa bebas name-nya. Input tipe teks itu bikin kotak yang kita bisa isi. Lalu BR itu untuk ganti baris. Alamat bisa muncul kotak itu adalah input tipe teks ya, name-nya bebas ALMT atau alamat bebas. Ini alamat. Kemudian password. Nah, untuk password waktu kita ketik muncul nggak tulisan, tapi munculnya bintang-bintang-bintang atau titik-titik-titik. Jadi di sini input tipenya bukan teks, melainkan input tipenya adalah password. Kalau input tipenya password itu nggak akan muncul tulisannya. BR ganti baris. Kemudian gender (2). Nah, untuk gender di sini ada lingkaran gitu ya di sini. Lingkaran pria atau lingkaran wanita. Gitu ya di sini lingkaran pria atau lingkaran wanita gitu ya. Di sini. Pak, kok bisa diklik dua-duanya? Betul. Nah, kalau kita pengen bisa dikliknya salah satu, ini name-nya nggak boleh sama ya. Jadi untuk bikin lingkaran itu input tipe radio. Untuk bikin lingkaran input tipe radio. Nah, ini name-nya kalau saya hapus GDR1, GDR2, name-nya saya satuin jadi GDR, saya save ulang, saya tekan ke sini F5, oke ya. Nah, ini kalau kita klik pria lalu kita pilih wanita, yang prianya hilang. Nah, kenapa bisa hilang? Karena di sini input tipe radio itu untuk bikin lingkarannya, pilihan lingkaran. Name-nya dua-duanya sama GDR. Kalau name-nya sama GDR artinya hanya bisa dipilih salah satu. Sekali lagi, kalau name-nya di sini sama GDR, dua-duanya GDR hanya bisa dipilih salah satu. Kita klik pria, kalau klik wanita, wanita. Tapi kalau name-nya dibedakan GDR1, GDR2, nanti bisa diklik dua-duanya seperti tadi. Berikutnya hobi BR. Nah, untuk hobi di sini ada kotak-kotak. Nah, kalau kotak-kotak itu input tipenya checkbox. Sekali lagi, kalau bentuk kotak biasa itu input tipe teks. Kalau yang tulisannya nggak muncul input tipe password. Kalau yang lingkaran input tipe radio. Kalau yang kotak kecil input tipe checkbox. Nah, di checkbox ini name-nya beda-beda. BRG baca BDT. Jadi kita bisa checklist tiga-tiganya. Karena name-nya berbeda-beda, BRG, baca, dan BDT. Kemudian asal SMP. Nah, kalau kita klik muncul pilihannya. Ada Bina Bakti, ada BPK Penabur, ada Talenta gitu. Nah, untuk bikin ini gimana? Nah, untuk bikin ini agak panjang dikit perintahnya. Itu kita gunakan perintah namanya select name.
Select name misalnya SMP. Ini sebelumnya dikasih judul dulu ya, asal SMP BR. Select name SMP. Nanti pilihan-pilihannya adalah kita gunakan perintah namanya adalah option value. Jadi di sini pilihannya 3, Bina Bakti, BPK Penabur, Talenta. Jadi di sini option value-nya juga ada 3. Option value Bina Bakti, option value BPK Penabur, option value Talenta. Nah, setelah selesai jangan lupa garis miring select, ditutup selectnya. Jadi dimulai dengan select name, ditutup dengan garis miring select. Jadi ini cara membuat pilihan. Pakai di sini select name, pilihannya option value, option value, option value. Kalau sudah selesai, garis miring select. Terakhir itu adalah untuk bikin komentar. Nah, untuk komentar itu ukurannya kan bisa kita atur besarnya kotak. Perintahnya adalah di sini text area. Perintahnya adalah text area. Nah, di sini besarnya berapa? Ini bisa berapa baris? Nah, tergantung dari row dan kolomnya di sini. Tergantung dari row dan kolomnya. Kemudian isi komentar Anda, jangan lupa teks areanya harus ditutup. Untuk teks area harus ditutup. Untuk teks area harus ditutup. Berikutnya di bawah ada 2 buah tombol, submit dan reset. Nah, ada value-nya, tulisannya apa? Nah, value itu tulisannya ya. Tulisannya yang satu kirim, yang satu hapus. Tapi yang satu tipenya submit, satu lagi tipenya reset. Apa bedanya reset dan submit? Kalau reset itu kan ke tombol yang kedua ya, yang value-nya hapus. Ini yang reset. Klik, ini nanti hilang. Yang udah kita ketik di sini bisa kita udah ketik, di sini nanti hapus hilang. Kalau kirim itu untuk dikirim datanya gitu ya, mau dikirim kemana. Kita belum belajar nanti untuk ngolahnya, ngirimnya seperti apa. Tapi submit itu untuk ngirim, reset itu untuk ngapus. Jangan lupa terakhir formnya harus ditutup. Di atas kan tadi ada formnya dibuka nih. Garis kurung form, di bawah harus ada garis miring form. Oke, demikian cara pembuatan formulir. Sekian dan terima kasih.